Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai struktur DNA dan RNA, sintesis protein, dan pewarisan sifat. Struktur DNA menurut Watson Crick adalah berupa double helix antiparalel, yang berarti pita yang terdiri dari rantai ganda yang berlawanan sejajar. DNA tersusun atas nukleotida sehingga dapat disebut polinukleotida. Molekul DNA merupakan molekul besar yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, gula pentosa. Gula pentosa yaitu monosakarida yang memiliki 5 buah atom karbon. Ada 2 jenis atom ini, yaitu ribosa dan deoksiribosa. Yang kedua ada gugus fosfat, berupa atom karbon yang dikelilingi oleh 4 atom oksigen. Yang ketiga ada basa nitrogen, suatu molekul kecil yang berbentuk cincin yang mengandung nitrogen. Ada 2 kelompok basa nitrogen, yaitu kelompok purin yang memiliki 2 cincin dan kelompok pirimidin yang memiliki sebuah cincin. Kelompok purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan kelompok pirimidin terdiri dari sitonin, timin, dan urasil. Kelima jenis basa nitrogen ini masing-masing disimbolkan dengan A, G, C, T, dan U. Sintesis protein adalah proses pembentukan asam amino melalui kode gen yang dibuat DNA. Komponen-komponen yang bekerja dalam sintesis protein antara lain mRNA, rRNA, tRNA, enzim RNA polimerase, enzim aminoasil tRNA sintetase, dan enzim peptidil transferase. Sintesis protein memiliki 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama, transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Tahapan proses transkripsi DNA terletak di nukleus. Proses pembentukan protein terjadi di ribosom. Karena letak nukleus dan ribosom berjauhan, maka dibutuhkan RNA polimerase untuk datang ke DNA. Tahapan yang pertama yaitu di dalam nukleus, RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi 2 dengan cara bergerak dari terminator ke promoter. Yang kedua, ketika RNA polimerase sampai di promoter, maka proses ini dinamakan inisiasi. Yang ketiga, RNA polimerase akan kembali berjalan menuju terminator dan akan membentuk mRNA, dan proses ini dinamakan elongasi. Yang terakhir, ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai di terminator, maka proses transkripsi selesai. Terminasi adalah proses akhir dari transkripsi. Tahapan yang kedua yaitu translasi, adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino
akan mengkode suatu protein spesifik. Tahapan proses translasi. Yang pertama, tahap inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah A, U, G. Yang kedua, tahap elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Yang terakhir, tahap terminasi. Pada translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pewarisan sifat adalah ciri-ciri atau sifat-sifat makhluk hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi atau diturunkan dari induk kepada anaknya. Tiap spesies memiliki ciri-ciri tertentu yang spesifik yang hampir sama dari generasi ke generasi. Bahkan ciri ini ada sejak dahulu kala. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda, dan persilangan trihibrid adalah persilangan dengan 3 sifat beda. Terdapat 3 jenis persilangan. Yang pertama, backcross atau silang balik adalah perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya, baik jantan maupun betina. Dengan persilangan balik ini dapat diketahui bahwa individu yang fenotipnya sama belum tentu memiliki genotip yang sama. Yang kedua, ada persilangan resiprok, adalah persilangan dengan gamet jantan dan gamet betina dipertukaran sehingga menghasilkan keturunan yang sama. Yang ketiga, ada test cross atau uji silang, adalah persilangan antara individu F1 dengan salah satu induk yang resesif. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah genotip F1 heterozigot atau homozigot. Mungkin itu saja materi singkat mengenai DNA yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.